Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zakin Rahman dengan NIM 20223.129. Di sini saya akan menjelaskan poster infografis yang berjudul Desiccated Coconut untuk Industri Bakery di Pakistan. Poster ini membahas tentang bagaimana strategi pada ekspor produk desiccated coconut atau kelapa parut kering dari Jawa Timur menuju Pakistan, mulai dari peluang pasar, dokumen ekspor, metode pembayaran, hingga perhitungan biaya dan rekomendasi program. Sebelum itu, desiccated coconut itu produk olahan kelapa yang memiliki kadar air rendah sehingga lebih tahan lama dan banyak digunakan sebagai bahan industri makanan, terutama bakery, konfeksioneri, dan makanan olahan. Pada studi kasus ini, produk desiccated coconut berasal dari Jawa Timur, lalu diekspor ke negara tujuan yaitu Pakistan, tertera di poster. Lalu produk ini memiliki AS code yaitu 0801.11.00 dengan interprom terpilih yaitu CFR. Lalu ada komoditas unggulan yaitu ada tahan lama permintaan tinggi, industri bakery, dan sertifikat utama yaitu halal. Lalu ada phytosanitary GOE PSG GOE agar dapat diterima di negara tujuan. Lalu untuk yang pertama yaitu peluang dan tantangan ekspor. Terdapat peluang yaitu pasar global tumbuh USD 1,42 miliar pada tahun 2025 dan 2,78 miliar pada tahun 2023. Terbukti yaitu permintaan pasar dunia terhadap desiccated coconut terus meningkat dengan pertumbuhan pasar yang cukup tinggi. Lalu di sini ada tantangan yaitu konsistensi, kualitas dan nama. Lalu ada keterlambatan sertifikat atau kapal, lalu ada regulasi berbeda tiap negara, lalu ada akses pasar baru. Lalu di sini tertera yaitu 3% kadar air plus vacuum pack plus silica gel dan river container. Lalu di sini ada sistem HACCP dan QC ketat atau quality control ketat. Lalu ada kemitraan freight forwarder terpercaya dan digitalisasi back to back. Lalu ada Alibaba, Trade dan Ina Export. Lalu diverifikasi pasar non tradisional atau industri bakery. Lalu yang kedua yaitu resiko dan metode pembayaran. Di sini ada resiko pertama finansial, yaitu lalu ada dampak fluktuasi kurs, gagal bayar LC, lalu ada mitigasinya yaitu perjanjian pembayaran jelas. Lalu ada risiko personal yaitu seperti kerusakan atau keterlambatan pengiriman barang. Yaitu mitigasinya menggunakan freight forwarder terpercaya dan inspeksi sebelum pengiriman. Lalu ada compliance, yaitu untuk dampaknya dokumen yang tidak lengkap sehingga barang bertahan di pelabuhan. Lalu untuk mitigasinya yaitu dilakukannya kelengkapan GOE dan GOO via forwarder, yaitu dilakukannya pengecekan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada contamination quality, yaitu untuk dampaknya barang ditolak buyer karena kualitas yang tidak sesuai. Lalu ada mitigasi yaitu dilakukannya QC dan inspeksi pra ekspor.
Lalu yang terakhir ada contamination, yaitu memiliki dampak produk dapat terkena hama, lalu adanya kelembapan selama perjalanan. Lalu di bawahnya ada rekomendasi pembayaran terbaik. Di sini kita memilih rekomendasi pembayaran terbaik menggunakan letter of credit atau LC SiteGround. Kenapa kita memilih LC SiteGround? Karena metode pembayaran ini tuh memberikan keamanan bagi eksportir maupun importir. Tertera di sini penjelasannya. Lalu yang ketiga ada prosedur dan dokumen ekspor. Di sini ada alur ekspor, yaitu dimulai dari inquiry dan offering, lalu ke sell ekspor, lalu ke produksi quality control, lalu ke booking kapal, lalu pemeriksaan PEB, lalu shipping dalam kontainer, dan pengapalan serta penerbitan bill of lading. Kedelapan yaitu pengiriman dokumen dan pembayaran. Lalu di sini ada dokumen minimal, yaitu dokumen utama, yaitu pertama commercial invoice, lalu kedua packing list, lalu yang ketiga bill of lading, lalu ada certificate of origin, lalu ada PEB, lalu insurance policy, lalu pistolary certificate, lalu ada sertifikat halal dan certificate of analysis atau COA. Di sini juga ada persyaratan utama, yaitu NIB, SS, Pistolary Certificate, lalu sertifikat halal sesuai standar BSOCA, lalu ada COA. Lalu di sini ada pihak terkaitnya, yaitu eksportir, freight forwarder, bea cukai, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada item from dan kalkulasi harga, di mana pada bagian ini dilakukan perbandingan antara FOB dan CFR. Di sini terlihat yaitu titik resiko saat berpindah saat barang onboard di Tanjung Perak, lalu kecocokan buyer sudah punya forwarder sendiri. Untuk CFR sama seperti FOB, cuman eksportir tanggung freight, yaitu eksportir menanggung biaya pengiriman. Lalu di bawahnya ada komponen perhitungan, yaitu komponen harga jual freight laut Surabaya ke Karachi, yaitu Pakistan, lalu total nilai kontrak dan CFR, lalu biaya bank LC, lalu biaya LC time draft. Sini ada basis kalkulasi, lalu di sini ada kesimpulan, yaitu metode pembayaran terbaik LC adalah SiteGround. Di sini ada harga jual FOB sekitar 21 US dollar, 21.000 US dollar, lalu ada freight Surabaya menuju Karachi itu sekitar 1.150 US dollar, lalu ada kontrak CFR yaitu 22.150 dolar. Lalu untuk yang kelima ada alternative packing, yaitu yang pertama palletize. Palletize itu produk disusun di atas palet, yaitu menggunakan PL liner dan stretch film. Di sini ada penjelasannya atau rinci-rinciannya. Yaitu memiliki kelebihan, yaitu lebih rapi dalam
tatakan, lalu lebih aman juga. Terus dalam pengiriman mempercepat proses bongkar muat dan resiko kerusakan lebih rendah. Untuk floor loading yaitu produk disusun langsung di lantai kontainer tanpa palet. Itu memiliki kelebihan biaya lebih murah dan kapasitas lebih besar. Namun untuk proses bongkar muatnya tuh jadi lebih lama dan resiko kerusakan pada barang jadi lebih meningkat. Jadi kita menyimpulkan kalau kita memilih menggunakan metode palletize karena selain barang aman dalam pengiriman, mempercepat juga proses bongkar muat dan risiko kerusakan pada barang itu lebih rendah. Lalu ada keenam, unit load dan rencana staffing. Di sini tuh kita dibandingkan penggunaan palet dengan floor loading. Di sini terlihat ya bahwa palet mampu meningkatkan efisiensi penyusun barang, mempermudah proses forklift, serta mengurangi risiko kerusakan produk. Untuk kontainer yang digunakan di bawah ini adalah menggunakan tray kontainer 20 feet dengan kapasitas 12,5 ton. Untuk rinciannya tuh sudah tertera di dalam poster. Lalu yang ketujuh ada teknik bongkar muat. Di sini kita memiliki teknik bongkar muat yaitu dua metode. Yang pertama belt conveyor dan manual manpower. Untuk yang pertama, tabel pertama tuh kita membandingkan antara conveyor dengan manpower. Untuk conveyor sendiri itu memiliki kelebihan kan lebih cepat, terus dalam produktivitas itu lebih tinggi, lalu juga resiko kerusakan pada barang lebih rendah dan ergonomis. Sedangkan manpower tuh mungkin hanya biaya alat lebih murah atau lebih rendah, namun membutuhkan tenaga kerja lebih banyak atau SDM lebih banyak, lalu lebih lambat, dan resiko kerusakan pada barang itu lebih tinggi. Karena itu berdasarkan data yang kita ambil, kita memilih menggunakan belt conveyor. Lalu ada yang ke-8 yaitu estimasi biaya. Lalu ada estimasi biaya di sini di bawah. Bagian ini tuh membandingkan biaya antara palletize dengan floor loading yang ada di bawah sini. Bisa dilihat walaupun penggunaan palet membutuhkan biaya tambahan seperti palet, style film, dan tenaga penyusunan secara keseluruhan, pada metode palletize itu menghasilkan efisiensi operasional yang lebih baik, karena pada metode palletize itu kita mengurangi kerusakan produk dan mempercepat proses loading. Bisa dilihat di dalam poster untuk rinciannya. Nah, yang ke-9 yaitu rekomendasi akhir. Berdasarkan analisis kita pada study case ini, yaitu desikai kokonat untuk industri bakery Pakistan, kita merekomendasikan beberapa, yaitu yang pertama menggunakan packaging palletize dengan kantong craft berlapis PL liner. Lalu kedua menggunakan belt conveyor portable sebagai alat material handling. Yang ketiga yaitu memakai tray container yaitu dengan ketinggian 20 feet. Lalu keempat menggunakan Incoterms GFR. Lalu yang kelima memilih metode pembayaran yaitu LC side drive karena lebih aman dan lebih cepat. Jadi seluruh strategi itu dipilih karena mampu
meningkatkan efisiensi proses ekspor, lalu mengurangi risiko kerusakan produk, dan mempercepat bongkar muat, serta memberikan keamanan transaksi antara eksportir di Indonesia ke importir Pakistan. Bisa terlihat di sini dan di sini. Untuk kesimpulannya yaitu pada desiccated coconut dari Jawa Timur ke Pakistan memiliki peluang pasar yang sangat baik atau tinggi. Namun keberhasilan itu diukur dari seberapa siap dalam menyiapkan dokumen, lalu pemilihan metode pembayaran, lalu penggunaan Incoterm yang tepat, lalu ada sistem pengemasan yang baik, dan teknik bongkar muat yang efisien dan tidak memakan waktu. Kami memilih metode ini atau strategi ini mengharapkan proses ekspor kedepannya dapat berjalan lebih efektif, aman, dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.